حضرات الكرام رئيس إدارة هذا المسجد المنور في منطقة دايون في قرية سياح. إلى حضرات الكرام المدير ومديران ومدير معهد نور الهداية والأساتذة والأساتذة المستقيمين والمستقيمات في هذا الدين ولهذا المسجد المنور ولهذا المعهد نور الهداية. وإلى حضرات الكرام الرئيس والمدير في معهد نور اليقين وإلى الأساتذة والأساتذة المستقيمين والمستقيمات في إقامة هذا الدين ولهذا المعهد نور اليقين. وإلى الجماعة الحاضرين والحاضرات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji dan syukur kita aturkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala malam di hari Kamis malam Jumat hitungan Hidayah atau di hari Jumat Sayyidul Ayyam tanggal 5 Safar 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai, masjid yang kita banggakan untuk wilayah Dayun, Masjid Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga dan juga masyarakat dengan cahaya Islam yang kita hidupkan di sini sesuai dengan namanya Al-Munawwarah. Dulu Madinah bernama Yathrib. Yathrib artinya gelap, gelap gulita. Dikatakan Yathrib karena memang Madinah ini dikepung oleh beberapa gunung, pegunungan, sehingga jarang orang datang ke Madinah. Syiarnya tidak begitu terkenal, maka dinamakan Yathrib, terpencil. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke sana, maka cahaya Islam terang benderang di sana menyinari dunia. Maka Yathrib ini berubah nama menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang dengan cahaya Islam. Maka saya berharap dan berdoa mudah-mudahan Masjid Al-Munawwarah ini menjadi cahaya Islam yang menerangi Dayun dan sekitarnya. Amin. Salawat dan salam semoga selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, menjadi kebanggaan bagi kita sebagai umatnya, wabil khusus beliau menjadi rahmat bagi semesta alam. Jika ada pertanyaan, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Jawabannya siapa? Jamaah, jamaah. Ditanya kok tidak dijawab? Jamaah, suara saya jelas? Bu, suara saya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Enggak jelas? Jelas, kurang jelas. Baik. Jika ada pertanyaan siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan, jawabannya siapa Bapak Ibu? Siapa? Yakin Nabi Adam. Pak, ini supaya terang gitu ya Pak, jadi tidak terang. Bapak saya tidak jelas, yang penting itu saja jelas. Boleh? Saya sengaja minta dimatikan biar resolusi cahayanya bagus. Jamaah, sekali lagi saya tanya, siapakah manusia yang pertama Allah ciptakan? Jawabannya? Yakin. Bagaimana yakin Nabi Adam? Baik. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan di dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin atau di dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, diceritakan kisah penciptaan Nabi Adam. Lama khalaqallahu Adama mubasharatan biyadayhi min ad-din thumma yanfuru min ila jasadi min ruhihi ila jasadi Adam bi kalimati kun fayakun
fayatabayyar Adamu ala suratil insan. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan kekuasaannya, disebut tangan artinya kekuasaan, karena tidak boleh kita menserupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaannya, Allah bentuk Nabi Adam dalam bentukan yang sempurna. Kalau Allah tiupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam, maka berubahlah Nabi Adam menjadi manusia lewat kalimat Allah kun fayakun. Jantung berdetak. Hingga jantung berdetak, darah terpompa keluar dari bilik jantung, masuk ke nadi, arteri kardiovaskuler. Setiap jaringan tubuh itu terkena oleh darah, maka tercipta metabolisme tubuh. Nabi Adam hidup. Paru-paru berespirasi, lalu oksigen masuk ke dalam hidung, terserap masuk ke paru-paru. Begitu oksigen masuk ke dalam paru-paru, terciptalah respon kehidupan. Apa itu? Nabi Adam bersih. Orang Dayung bersihnya kayak gimana? Sama dengan orang Bandung. Orang Dayung gimana bersihnya, Pak? Kalau orang Bandung, hasyum. Orang sini gimana? Sama saja. Oh sama. Kirain beda. Ketika Nabi Adam bersih, ucapan yang pertama kali keluar adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baru hidup, ucapan yang keluar Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para malaikat yang tadinya ragu dengan penciptaan Nabi Adam kagum. Baru pertama hidup, pujian kepada Allah yang terucap. Subhanallah. Yarhamukallah ya Adam, kata malaikat Jibril dan para malaikat. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, kata Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya, menengkakkan kepalanya ke atas, maka tampaklah arsy Allah yang sangat indah, ditopang oleh pilar-pilar yang sangat kokoh. Di antara pilar-pilar itu tertulis dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanan, dua kalimat itu sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan, jauh 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, masih rame apa? Memang pasar itu rame, tapi kan pasar sudah tutup ya. Ini kajian terdengarkan. Jamaah. Jadi yang bicara saya dulu ya. Adik-adik, woi adik-adik. Nah, coba kalau kunci dulu. Kuncinya buang. Baik, kalau adik-adik masih bicara, Ustaz nggak akan bicara. Ya, ahlan wa sahlan bikum. Dari pesantren dulu yakin. Ngobrol kita ya. Masalah. Benar ya? Tafassahu fil majalis. Berikan jalan, berikan salam bagi yang datang, silakan. Nampaknya harus dibuka pintunya atau jendelanya biar tidak gerak. Makin penuh nampaknya. Nah, kalau sudah berdiri, masjidnya kurang besar ya. Terasa masjid kurang besar ya. Baik, jamaah, masih bersama saya. Jadi ternyata jauh 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, nama Rasulullah sudah Allah sandingkan di samping nama Allah. Nabi Adam belum ada. Nama Rasulullah sudah ada jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jamaah. Jadi siapa yang pertama Allah ciptakan? Ada si Nabi Adam juga. Bahkan Nabi Adam berkata, Ya Rabb, qara'tu isman inda ismika rumah min khalqi. Ya Allah, aku membaca ada satu nama kau sandingkan di samping namamu. Pastilah dia makhlukmu yang terbaik. Ajar. Innahu min khalqi. Dia adalah sebaik cintaku, kekasihku.
Laula uhibbu Muhammadan wa khalaqtuka ya Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Ya, masih yakin Nabi Adam yang pertama diciptakan? Jangankan Nabi Adam, langit dan bumi belum ada, Rasulullah sudah Allah ciptakan. Jadi siapa yang pertama Allah ciptakan? Nabi Muhammad SAW. Inilah mulianya beliau. Jangan pernah samakan beliau dengan makhluk Allah yang lain, bahkan dengan Nabi dan Rasul. Tidak, beliau adalah Nabi dan Rasul bagi semua Nabi dan Rasul. Manakala ada Nabi hidup di zaman Rasulullah SAW, kata Rasulullah, "Kau kana Musa wa Isa hayyain, lama wasi'ahum hatta isba'i." Andai kata Musa ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melaporkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku. Allah, saudara Nabi. Nabi Adam bukan manusia yang pertama Allah ciptakan. Ini komitmen saya, keyakinan saya. Nabi Adam adalah manusia yang pertama Allah lahirkan secara fisik, bukan beliau yang pertama diciptakan. Tapi secara fisik yang pertama dilahirkan Nabi Adam. Namun yang pertama diciptakan adalah Rasulullah Muhammad SAW, bukan Nabi. Lalu kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman? Kalau memang beliau adalah orang pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan. Para boleh yang Masya Allah. Siapapun meyakini hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Para ulama meyakini innamal hayah 'asiratan bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertarungan, berbicara pertandingan yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal atau babak final? Jemaah, berbicara pertandingan yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal atau babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak final menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, betul? Kalau menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, kira-kira pemainnya yang terbaik apa yang cadangan? Terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik dilahirkannya di babak final, pertarungan antara hak dan batil, bukan di babak penyisihan. Apalagi penyisihan, semifinal pun tidak, diturunkannya di babak final di akhir zaman. Ketika kebatilan memuncak, di situ Allah turunkan Rasulullah SAW. Allah pertama diciptakan, dilahirkannya di akhir zaman untuk membuktikan satu, kebenaran Allah Azza wa Jalla Tuhan kita. Kedua, Islam fitrah umat manusia dan semua makhluk. Yang ketiga, untuk memuji kemuliaan dan kehebatan beliau sebagai sebaik-baik makhluk Allah. Jamaah. Sekarang saya tanya, siapa yang pertama diciptakan? Nabi Muhammad. Rasulullah SAW. Kita bersalawat dulu untuk Rasulullah, boleh? Ikuti saya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري. Ya, lagi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu
Rasulullah meninggal, mati apa hidup? Hidup. Para nabi sekalian hidup. Quran surat Ali Imran ayat 169 dan tadi dibacakan oleh adik kita dalam surat Al-Baqarah. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang meninggal di jalan Allah meninggal, tidak. Mereka hidup, bahkan mereka mendapatkan rezeki. Tapi mereka berada di alam yang berbeda dengan kita. Tapi yakin khusus untuk Rasulullah SAW, karena beliau akan menjadi saksi bagi semua umat manusia. Beliau menyaksikan apa yang kita lakukan. Coba, semoga salawat kita sampai pada Rasulullah SAW dan beliau berkenan memberikan syafaat bagi kita. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah, Bapak Haji Mutia Mukhlis, Rasulullah. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, doa dari saya. Oke. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Bapak Sekretaris Camat Tayyub, Rasulullah. Saya selalu buat. Saya hormati dan saya muliakan Allah, para asatidz dan asatidah mudir dari dua ma'had Nurul Yakin dan Nurul Hidayah. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Pejuang Subuh Siak Ustaz Toto. Terima kasih sudah menjembatani kami hadir di Siak ini. 21 kali lebih saya ke Provinsi Riau. Sudah 21 kali lebih saya terbang kajian di Provinsi Riau. Sudah keliling Riau dari ujung ke ujung, bahkan sampai ke Pulau Penyengat, Kepri, Batam. Tapi baru kali ini saya ke Siak. Baru sekali ini kami ceramah di Siak. Ini hari kedua saya berada di Siak. Ternyata Siak luar biasa keagamaannya. Ya, semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Tidak salah cerita teman saya, kalau kajian di Siak ramai luar biasa, cinta sama agamanya, tunduk patuh sama Allah, cinta pada Rasulnya. Belum? Terbukti malam ini luar biasa. Semoga Allah berkahi Siak ini menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibun berabad. Amin. Apalagi kita tahu Siak ini adalah istananya Riau, ya, istananya Melayu Sumatera. Belum? Ada istananya di Siak. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para asatidz dan asatidah dari kedua ma'had Nurul Yakin dan Nurul Hidayah. Terima kasih tadi kepada Ustaz Toto dan juga Sivitas Akademika Nurul Hidayah yang tadi telah menerima kami. Hadir di sana, mohon maaf tidak sempat lama Ustaz dan Nurul Hidayah. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan Allah, MC kita pada kesempatan malam hari ini, MC akhir zaman. Sudah, kita Ustaz aja Ustaz akhir zaman. Saya Bapak Ibu hadir dari Bandung, Jawa Barat bersama teman-teman dari seluruh janda. Nah, ada abang kita yang ganteng ini, Bang Niko, ya. Dan juga ada mana tadi? Nah, ini Bang Rebi. Bang Niko ini dari Antar, betul? Ustaz Niko. Kalau ini Ustaz Rebi dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Beliau asistennya Ustaz Muhammad Syahban Siregar Al-Mus Al-Azhar Kaiwa. Kemudian Pondok Pesantren Muhammad Rasulullah SAW Makbulul Balika di Pematang Siantar. Di samping Bang Rebi adalah Ustaz Romi. Namanya bagus-bagus. Beliau dari Ustaz Romi. Namanya kayak nama dari Yunani. Romeo ya, atau Itali. Ya. Beliau dari Sijungjung, Sijungjung, Sumatera Barat. Ada Uda Ahmadiani, beliau Ustaz juga, beliau dari Kampar, sahabat URP, dan juga ada sahabat URP lain, Ustaz Andika Pratama. Andika Pratama itu nama artis ya. Nah ini kembaran dia dari Ujung Batu, ya, Pekanbaru. Sementara saya datang dari Barat, ibu saya Jawa Barat, ayah saya Sumatera Barat, jadi sama-sama dari Barat. Kami hadir dalam rangka safari dakwah dan sosialisasi tentang pembangunan pondok pesantren Muhammadul Rasul di wilayah minoritas Muslim. Wilayah ini mayoritasnya orang-orang non-Muslim.
orang-orang Nasrani. Maka pemimpinnya selalu Nasrani. Nanti diceritakan ada satu sekolah yang anak-anak Islam, mereka tidak bisa sekolah negeri kecuali di sekolah yang mayoritas Kristen. Sehingga mau tidak mau ketika sekolah mereka harus ikut pelajaran agama Kristen. Sedih saya. Maka kita perjuangkan pembangunan pondok pesantren ini agar orang-orang di sana, anak-anak di sana bisa belajar Islam di sekolah Islam. Dan ini cuma satu-satunya pondok pesantren. Ini pun baru dibangun, belum selesai. Nah, maka kita insya Allah hadir di sini dalam rangka menyampaikan tanggung jawab kita. Ingat, jangan sampai kita tidak punya jawaban ketika Allah bertanya nanti di yaumul hisab. La tata'malun ditazidini fi biladik atau fi qaryatik. Apa yang kau lakukan untuk menzahirkan agamaku di tempatmu sendiri? Nah, apa jawaban kita? Jangan sampai kita tidak dijawabkan. Nah, insya Allah di sini sudah berjalan, walaupun madrasahnya, pesantrennya belum terbangun semua. Nah, ini beliau Ustaz Muhammad Sya'ban Siregar, Asyad Tari, RC, beliau kalau lulus Mesir. Kami sudah berkali-kali ketemu bersama beliau, kurang lebih sudah 3 kali bertemu dengan beliau. Alhamdulillah, Ustaz-Ustaz lain ikut memelatih. Adik-adik, Bapak Ibu, hamba Allah kenal barangkali sama beliau. Ini adalah Ustaz Abdul Rahman Jailani SOS, Sarjana Sosial Islam. Beliau sering muncul di TV One sampai di iNews TV. Kalau beliau itu ustaz-ustaz yang luar biasa. Kalau saya ustaz yang biasa di luar. Beliau luar biasa, saya biasa di luar. Bahkan UAS pun sama, UAS pun sempat mengajak kita untuk ikut membantu pembangunan pondok pesantren. Ini guru kita, Profesor Dr. Abdul Somad Darsi, DSA, PhD. Ya, itu keluar dari luar negeri ya, dan juga dari profesornya dari Brunei Darussalam. Dan juga almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain, guru kita juga, Buya Tengku almarhum pun pernah menyuruh kita untuk membantu pesantren ini karena berada di wilayah minoritas. Ini yang kita utamakan. Istilah program saya di Sumatera Utara ini ada 2, pembangunan Islamic Center di wilayah yang cuma 20% umat Islam, Sibolangit, dan juga di Pematang Siantar. Mau kita bantu mereka, membantu keislaman mereka, membantu mereka agar pondok pesantren ini berdiri dan Islam tegak di sana, pahala kita 2 kali lipat. Selama mereka hidup dalam keadaan Islam, selama itu pahala mereka ngalir sama kita. Ini yang namanya cara cerdas bersedekah di akhir zaman. Coba, boleh kita membantu mereka? Nah, kami minta izin, Pak DKM tadi sudah mengizinkan, teman-teman kami akan keliling membawa sumber, niatkan sedekah kita. Nanti di akhir saya bahas keutamaan sedekah. Luar biasa sedekah ini. Niatkan ketika kita bersedekah, ya Allah, saya sedang belajar, ya Allah, tolong ya Allah, jadikan sedekah ini wasilah aku sampai kepada cita-citaku, membahagiakan orang tua aku dengan hafalan Quranku, ya Allah. Nah, masukkan. Ya Allah, orang tuaku sudah meninggal dunia, jadikan sedekahku ini ya Allah wasilah dilapangkan kuburnya, jadikan makamnya, kuburnya menjadi kuburan taman-taman surga. Nah, masukkan sedekah. Ya Allah, saudaraku, keluarga sedang sakit, ya Allah jadikan sedekah ini wasilah kesembuhan untuk mereka. Itu kata Rasulullah SAW. Dawul rabbakum bis-sadaqah, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Baik, silakan abang-abangku sekalian berdiri. Nah, ini ada Ustaz Ika dan juga Ustaz Redi. Beliau ini asisten Ustaz Muhammad Sya'ban Siregar. Baik, sambil beliau berkeliling, teman-teman kami berkeliling, kami sampaikan ini seruan dari Ustaz Muhammad Sya'ban berkeliling. Belajar Bapak Ibu, saudaraku, ayahanda, ibunda, ibu sama dengan terjual.
bagaimana Anda melihat sekarang pesantren sedang melaksanakan pembangunan pesantren ini di luar selama ini. Kemudian sama-sama seperti yang merencanakan terus mulai berjalan ini. Kemudian di sebelah sana itu tempat Kasih Putra, di bawah juga sedang membangun masjid. Saudaraku, kita sangat sadar bahwa Pondok Pesantren yang ini merupakan perjuangan kita dan tidak merasa kita berjalan sendiri. Kita banyak saudara, keluarga, sahabat, muslim dan muslimat di sepanjang Nusantara ini. Dan berharap kepada ibu dan berkami alhamdulillah bagian dari perjuangan ini. Ini berpartisipasi silakan kepada 400, 421, 27. Kemudian 400, 421, 27 mereka bertahan terus mengalir dan mengalir selamanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Oleh karenanya, jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saling berkata Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk bekal kita di akhirat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pesantren Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mahkamah Wanita. Alamatnya di Pematang Center, pengasuhnya Al-Muharram Ustaz Muhammad Sabar Siregar. Kemudian nanti kita selamat sore dan sore pagi menghafal Quran mudah bisa diindah. Baik. Terima kasih kepada Bapak yang terkoordinasi. Saya doakan ajar Allah fi ma'atitu mubarak Allah fi ma'atitu. Ya Allah, alirkan para sedekah-sedekah mereka ya Allah kepada orang tua mereka ya Allah, kepada keluarga mereka, suami dan istri mereka, lapangkan istri mereka ya Allah, wasi rezeki mereka, dan berikanlah mereka semua ini kebahagiaan dunia dan akhirat dan jadikan sedekah ini wasilah untuk tercapainya apapun yang baik dunia dan akhirat kami berkata. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berkata subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang kemuliaan Rasulullah SAW sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan. Kita mengingat hadirnya Rasulullah. Beliau dilahirkan. Ada yang tahu adik-adik? Jemaah. Nah, sudah mulai sepi nih. Sebelah sini sudah mulai kosong. Banyak yang pun tablet rupanya. Mundur tanpa berita. Jemaah. Rasulullah dilahirkan di tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Nah, ini peristiwanya. Yang kemudian Allah abadikan dalam Quran surat apa? Baik. Inilah rahmatnya Rasulullah SAW. Belum dilahirkan. Allah tidak berkehendak kelahirannya ternodai oleh berbagai macam fitnah. Luar biasa. Inilah mulianya Rasulullah SAW. Baik. Tadi di masa Rasulullah dilahirkan, sekarang di zaman kita. Saya tunjukkan nikmat tauhid rububiyah. Sebentar, tauhid ada berapa adik-adik? Adik? Woi adik. Tauhid ada berapa? Ada dua. Tauhid apa? Ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Tauhid yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid yang ketiga asma wa sifat. Sekarang di zaman kita. Kalau tadi zaman Rasulullah, sekarang di zaman kita. Allahnya masih sama kan? Gimana? Allahnya masih sama? Baik. Ini di India sedang memuncak Islamofobia yang sudah merembet ke Indonesia. Gerakan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Dan ini dimotori oleh para petinggi negara India. Bapak Ibu bisa saja. Raisi Waziri Gujarat Al-Hindu
pemimpin parlemen Gujarat yang beragama Hindu. Dia berkata, "Ini attaqi wa as-sabadin al-Islam." Aku akan mencabut Islam sampai ke akar-akarnya. Islam ini ancaman bagi peradaban manusia, tidak boleh dibiarkan. Kalau Islam dibiarkan, maka dia akan mengancam keutuhan negara India. Itu kata siapa? Petinggi parlemen India. Maka apa yang terjadi? Ingat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Wa inna Allaha sari'ul hisab. Allah amat cepat hisabnya. Allah amat cepat hisabnya. Allah kemudian semua atau sampai min Allah Ta'ala, kemudian datang panah dari Allah yang tinggi. Lihat bidullahu fi ghamadati ain, untuk mencabut nyawanya seketika itu. Apa yang terjadi? Lagi ngomong kayak gitu, memprovokasi rakyat India agar membenci dan memerangi Islam. Allah cabut nyawanya. Perhatikan. Allah cabut nyawanya. Maka takutlah kepada Allah. Mereka yang bisa melawan Allah tidak. Dan Allah telah menyatakan ini kepada kita. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang berani menyakiti wali-waliku, kekasih-kekasihku di muka bumi, aku umumkan perang kepada Allah. Ingat, Allah sudah memaklumkan ini. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Man huwa waliyullah? Siapa wali-wali Allah? Satu, para nabi dan rasul. Yang kedua, ya, para pengikut Rasulullah SAW, sahabat. Yang ketiga adalah para ulama. Yang keempat, para ahlul Quran. Yang kelima adalah ahlus salih, orang-orang yang salih istiqomah dengan siru dakwah Rasulullah SAW. Mereka wali Allah. Berhadapan dengan mereka, berhadapan dengan Allah. Coba tadi sudah saksikan, dia langsung Allah cabut nyawa. Jadi dia pejabat, Allah bayar kota. Allah bayar kota. Sehingga mata manusia terbelalak menyaksikannya. Sehingga pada saat itu mereka takjub dengan kekuasaan Allah. Allah. Baik. Sebiarkan yang satu. Saya sampaikan ini tidak ada sentimen apa-apa, tidak niatan apapun, tapi ingin berbagi keyakinan, berbagi akidah dan tauhid. Betul? Karena fungsi kita berkumpul di rumah Allah berbagi keyakinan iman dan Islam. Betul? Baik, para ulama. Tadi sudah saya sampaikan. Jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah ciptakan di arasnya, Allah telah bentangkan dua kalimah yang mulia, dua kalimah syahadat yang tidak akan pernah hancur dan lekang oleh waktu dan ruang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Uyghur adalah wilayah kaum muslimin yang diokupasi oleh Cina. Negara tirai bambu ini menjajah Uyghur dan menguasainya. Umat Islam yang menjadi penghulu sana mendapatkan kezaliman. Seperti bagaimana mereka ingin menghinakan Islam, mereka membuat restoran, kafe, di mana restorannya itu dimana, ya, restorannya itu bertuliskan dua kalimat syahadat. Lantainya ada dua kalimat syahadat. Maka siapapun yang datang ke restoran ini, dia akan menginjak-injak dua kalimat syahadat. Padahal Allah melihatkan dua kalimat syahadat itu di arsnya. Betul? Mereka menghinakannya demi menghinakan Islam. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu restoran Ibu, lantainya dibikin Cina komunis.
dan iblis, tulisan kalimat tauhid hanya terinjak-injak. Jadi siapapun yang datang ke restoran ini, maka dia akan menginjak-injak 2 kali syahadat. Apa yang terjadi? Apa kamu diam saja? Tidak. Apa yang Allah perbuat bagi mereka? Baik. Ingat Allah pernah memberikan hukuman ini kepada bangsa yang satu ini. Dan ini hukumannya. Angin besar berhari-hari terus menghantam meluluh-lantangkan memperapurakan wajah negeri ini. Yang berbuat seperti ini Allah. Tauhid rububiyah. Maksudnya ingin menyelamatkan diri masuk ke dalam bus, tapi angin ini malah menghalalnya. Pintunya terbuka. Inilah wajah negara ini. Baru dengan satu sentuhan kecil saja, angin Allah kirimkan pada bangsa ini. Mana kesokongan bangsa ini ketika mereka menyatakan menentang Allah dan Rasul-Nya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Lihat di media, begitu gencar mereka mematikan Islam dan kaum muslimin. Tapi padamkah cahaya Islam? Tidak. Allah yang menjaga cahaya Islam ini. Allahu Akbar. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Yang melakukan ini adalah Allah Azza wa Jalla yang kita sembah. Dan Allah tetap hidup atau bagaimanapun betapapun alam semesta ini hancur. Maka jangan lupakan Allah apapun kendala dan kesulitan yang kita hidupi. Betul? Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari keputusan Allah, dari hukuman Allah. Nah, Bapak yang majelis Allah, jadi ada sekalian ini pelajaran tauhid. Ya, keyakinan inilah yang kita petik dari hikmah peristiwa-peristiwa besar di dalam kita. Maka jangan sampai kita membalas keburukan dengan keburukan. Jangan. Tunjukkan kita Islam ini rahmatan lil alamin. Tunjukkan Islam ini adalah apa? Toleran. Islam bersaudara kepada siapapun, betapapun berbeda agama. Justru kita yang harus tampil di depan menjaga perdamaian dunia. Betul? Baik. Nah, inilah keyakinan kita dan kenikmatan iman dan Islam kita. Maka perbedaan di antara kita jangan menjadi sebab kita berpecah belah. Betul? Dan jangan mau kita terprovokasi oleh apapun yang ingin memecah belah bangsa. Ya, umat Islam dari dulu damai menjaga negara. Maka kita tetap berkomitmen, termasuk saya akan berkomitmen. Akan saya korbankan keluarga saya untuk menjaga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau perlu dengan darah dan nyawa saya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, maka banggalah kita menjadi Muslim Indonesia. Saya berkali-kali mimpi bertemu dengan guru kami. Biiznillah Allah pertemukan saya dengan mereka. 4 tahun sejak 2006 sampai 2010, 5 tahun. Saya belajar bersama syekh kami di Palestina, mulazamah di sana. Ini kunjungan kami ke Palestina.
Setiap tahun 2 kali kami ke Palestina membawa jamaah kajian di negeri para nabi dan rasul. Kita bedah Islam dari Allah mengutus para nabi dan rasul. Dari Mekah, Madinah, Jeddah sampai ke Mesir, sampai ke Laut Merah. Kami bawa jamaah untuk meyakinkan inilah Allah yang menciptakan kita, inilah Allah yang menciptakan peradaban manusia, dan inilah Islam, dan inilah wajah Islam dulu, sekarang dan yang akan datang. Kami bawa jamaah kepada Nabi. Ini dalam hadis Musa alaihissalam. Di sini Nabi Musa pernah berjuang untuk sampai ke Palestina. Jadi makan pagi pertama kami di Badaba. Setelah kami lepas dari Gun Ali Alifah Jordania. Inilah kiblat para Nabi dan Rasul. Kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, masjid kedua terbesar setelah Masjidil Haram di muka bumi. Terdapat Masjid Muhammad atau juga disebut dengan Masjid Muhammad Salah. Disebut dengan Masjid Muhammad karena di dalam masjid ini terdapat 40 kelas. Inilah batu yang dinaiki Rasulullah SAW. Sampai sekarang masih ada. Besarnya batu ini hampir sepertiga masjid ini, sebesar kubah, dan batunya masih terapung, sehingga kita bisa ke bawah, bisa sholat di bawah. Karena batu ini tidak jatuh ke bawah, batunya masih terapung. Banyak pelancong dari seluruh dunia, dan alhamdulillah Indonesia, Malaysia termasuk negara terbesar mengunjungi kiblat kita. Dan dunia itu Rasulullah SAW naik ke langit melalui 700 langit sampai ke Sidratul Muntaha, baru menghadap Allah Azza wa Jalla dalam waktu yang jaraknya lebih dekat. Inilah Islam, inilah para Nabi dan Rasul, inilah tauhid. Disebut juga disebut dengan pemutus Allah. Disebut pemutus Allah ini sangat pun. Ini yang disebut dengan Al-Qadir, masjid Nabi Ibrahim AS. Kemudian juga kita ke Mesir, setelah Palestina, Jordan, Palestina, kita ke Mesir. Kita bawa jemaah ke negeri para Nabi dan Rasul. Ini adik-adik laut yang dulu dibelah oleh Nabi Musa AS dengan izin Allah. Seizin Allah dipukul dengan tongkat. Ini lautnya, Laut Merah. Di istilah saya sakit ketika saya harus menempuh jalan rute terbelahnya laut. Saya tidak bisa berangkat, istri saya yang berangkat. Saya minta izin sama tour guide kita kepada Mubarak Travel. Saya tidak enak perut. Saya sudah rindu masakan Indonesia. Sudah berapa hari masakan saya masakan orang Timur Tengah. Mules perut saya. Saya tidak bisa ikut. Tapi pernah alhamdulillah itu untuk hari yang pertama. Ini adalah tempat. Nah, inilah batu yang dulu patung anak sapi yang dibuat Samiri yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Ayo, apa namanya? Yang tahu nama patung anak sapi ini dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di Mekah. Samiri orangnya. Nama patung anak sapinya apa? Dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di Mekah, pulang ketemu di Cengkareng. 1, 2, 3, 4, 5. Nah betul, nggak tahu tuh. Teng dong. Ijlah. Ijlah. Ada dalam surat apa? Al-Baqarah. Ini patung anak sapi. Ini kepalanya, ini mulutnya, ini matanya, ini telinganya, ini kaki depan. Inilah yang dibuat oleh Samiri, yang kemudian dijembah oleh patung oleh Bani Israil. Jumlah Bani Israil yang sampai ke lembah tua ini adalah 70.000 orang. Inilah lembah tua, lembah di mana Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa. Tempat yang suci baju Islam ini adalah lembah tua. Di belakang saya, kalau kita naik ke sini, itu akan terlihat Bukit Tur Sinai. Di situ Nabi Musa naik ke puncak Bukit Sinai. Nabi Musa itu kuat luar biasa. Ada penuntut sumur yang bisa diangkat oleh 10 laki-laki kekal. Nabi Musa sendirian ngangkat barbel mungkin gini aja. Itu kehebatan Nabi Musa. Naik dengan cepat dan sampai Bukit Tur Sinai. Di situ Allah berikan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa AS. 10 commandment. 10 perintah Allah. Luar biasa. Tapi sekarang sudah dipugar. Abdul Fattah Al-Sisi pemimpin Mesir, presiden Mesir sekarang mereka semua situs-situs Islam.
karena ingin mendapatkan devisa, karena dia tahu banyak negara datang berkunjung ke sana. Terbesar Indonesia. Setiap hari selalu ada orang Indonesia yang datang ke sana. Kenapa harus Indonesia? Jamaah. Kenapa harus Indonesia? Baik, kabar gembira bagi kita umat Islam Indonesia. Beliau Syekh Ismail Azim Al-Yamani Al-Makki Hafizahullah, Al-Habib Muhammad Alawi Al-Makki Hafizahullah. Kedua cucu cicit Rasulullah SAW ini bermimpi. Rasulullah hadir dalam mimpi mereka. Apa yang terjadi? Rasulullah berlari tergesa-gesa. Rasulullah berlari. Berlari Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anda zahid, di mana anda tusri'? Kenapa anda tergesa-gesa ya Rasulullah? Kemana anda akan pergi? Anda zahid ila Gaza. Sa'ubatilul adu wa ma'ubati di Gaza. Aku akan berangkat ke Gaza Palestina. Aku akan berperang melawan Yahudi yang membantai umatku di Gaza. Aku ikut ya Rasulullah. Mereka ikut. Dua hamba Allah yang ikut. Lalu tiba-tiba Rasulullah dan mereka terhenti langkahnya. Kenapa? Karena di depan ada pasukan yang sangat banyak jumlahnya. Cahaya mereka terpancar dari tubuh mereka. Rasulullah menangis melambaikan mereka. Marhaban, marhaban ya Ammadi. Marhaban, marhaban. Fi hadhihi al-ma'rakatil azimah. Selamat datang umatku, pasukanku. Manhum ya Rasulullah? Maksud manhum? Siapa mereka ya Rasulullah? Betapa banyak jumlah mereka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Terbaca tidak? Ini jawaban Rasulullah kepada mereka. Ini kisah nyata. Dan ini pula mimpinya 5 remaja penghafal Quran di Palestina. 2016 di Masjidil Aqsa saya mendengar cerita ini. 5 remaja penghafal Quran Palestina mimpi betul Rasulullah. Mimpinya salah. Apa kata Rasulullah? Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang paling mencintaiku, dan aku pun sangat mencintai mereka. Humul ladzina yuharrikum min zulmil yahud wa yu'aduna al-kufri ila rihabikum. Mereka adalah orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kalian. Hum ummati min Indonesia. Mereka adalah umatku Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Rasulullah SAW menyebutkan Indonesia. Maka alhamdulillah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berhenti. Saya tinggalkan pekerjaan saya. 2014 saya keluar dari pekerjaan saya. Saya ingin merasakan bagaimana berjuang membela bumi para nabi dan rasul. Dan ini yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Ya, dalam kitab Sahih Muslim Syarah Syekh Nawawi, kalau kita salah ini dalam kitabul Fadail, Bapak Nabi Muhammad SAW min sadil khalaik. Dari Sauban, Anda Ustaz yang selalu menyebut, beliau mendengar Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawalil arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi untukku. Di dalam sanad yang lain Allah berfirman, Ya Muhammad, aku berikan bumi ini untukku. Aku berikan bumi ini untukmu Muhammad. Zawalil arda. Kemudian Allah melipatkan bumi ini. Bumi yang bulat jadi kita tanah. Hatta wa itu masyarakat Allah berubah. Sehingga kemudian kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atari al-kanzain. Dan Allah berikan 2 pusaka untukku. Al-ahmar wal-abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah SAW menyebutkan merah putih dalam hadis. Wa anna ummati sayablughum kuhama zawaliyah, dan umatku akan kembali memimpin dan menguasai dunia dari timur hingga ke barat. Hadis ini, merah putih ini bukan berarti Indonesia. Tapi sempat saya sampaikan pada guru-guru saya. Nah, ini guru saya yang pertama. Ini adalah guru saya, Syekh Yaqub Al-Basi. Saya sudah tinggi, ternyata beliau lebih tinggi dari saya. Kami 2016 sholat subuh di sini. Ini Masjid Qibli, ini Al-Aqsa. Al-Aqsa luasnya 14,4 hektar. Ada 5 masjid di dalamnya. Ada Dam Abdullah, terdapat batu Gilaj. Ada Masjid Qibli, Masjid Kiblat di sini. Sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Sebelumnya ini kiblat kita yang pertama, 16 sampai 17 bulan Rasulullah menghadap ke kiblat ini. Ada Masjid Burak di sini. Di sana ada Masjid Marwani. Di bawah ini ada Masjid Al-Aqsa Al-Karim. Ada 5 masjid sekarang. Ketika listrik ini dimatikan Israel, maka Indonesia termasuk negara terbesar penyumbang listrik ke Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Ketika Bapak Ibu sedekah tadi diberikan pada saya sampaikan langsung.
Saya tidak titipkan pada siapa. Kapok Bapak Ibu, tidak sampai. Maka saya berangkat sendiri. Baru 1 bulan saya berangkat pulang dari sana. Insya Allah November kita berangkat lagi. Ada yang mau ikut? November tanggal 20 kita kembali berangkat Mesir, Palestina, Indonesia, Jordania. Kita kajian ini kepada Nabi. Berapa ongkosnya? $2.199, kurang lebih 32,5 juta. Namun dari sekarang, mumpung masih aman, belum perang dunia. Kalau sudah perang dunia, kita baru bisa masuk nanti setelah turunnya Nabi SAW. Gimana? Masih bersama saya? Masya Allah, semangat sekali. Kepada beliau saya tanya, Syekh, Abuna kepala kau tidak ada hadis di biladina? Dia ada di Wadal Ahmad wal Abdallah. Syekh, apakah ada kaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih, Syekh. Kami tanyakan juga kepada, ya ini guru kami juga, ini Ustaz akhir zaman, Syekh akhir zaman dari Palestina, Dr. Yusuf Abu Sulaiman. Ya, dan ini Wakil Ketua Rabitatul Ulama Palestina 2016, beliau keliling Indonesia. Kita sholat berjamaah tarawih di Masjid Jogokarian di Jakarta. Mereka mengatakan hal yang sama kepada kami, bahwa negara yang akan memerdekakan Palestina adalah Indonesia yang akan memimpin pembebasan Palestina di akhir zaman. Allahu Akbar. Nah, kira-kira siapa yang akan berjuang? Apakah ayah kita atau kita generasi muda? Ini peluang bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Maka Allah akan memilih yang terbaik. Ada yang terbaik ini, yang sore-sore ini yang akan Allah pilih. Yang malas tidak akan Allah pilih. Mau menjadi pasukan pejuang pembebas Palestina? Rasulullah SAW bersabda, mereka yang membebaskan bumi para nabi dan rasul dari bangsa Yahudi adalah manusia yang terbaik iman di muka bumi. Mereka yang Isa bin Maryam akan berkata, wa yusufu wujuhahum anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempat di surga. Itu pasukan. 3 pasukan besar dunia, salah satunya Indonesia. Amin. Maka saya semangat jika diadakan pembangunan pesantren-pesantren Quran, karena Ahlul Quran yang akan menjadi pasukan di garda terdepan. Ingat, pasukan Ahlul Quran yang akan selalu dibawa di garda terdepan. Maka adik-adik yang sekarang sedang sekolah di pesantren Nurul Yakin, Nurul Hidayah, istiqomah ya, pelajari Al-Quran baik. Juga kita dukung di sebelah kanan apa kiri? Sebelah kiri akan dibangun pondok Quran, rumah Quran Al-Munawwarah. Insya Allah kita dukung rumah Quran ini, ya, yang akan dibangun ini insya Allah akan menjadi pusat pembelajaran Al-Quran dan tahfidzul Quran untuk wilayah Dayun, membantu juga sama dengan Nurul Yakin dan Nurul Hidayah. Tapi ini mungkin lebih fokus juga, lebih fokus pada Quran. Ustaznya ada di depan kita. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita dukung sama-sama, insya Allah yang akan menghidupkan ini kembali adalah Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itulah kami hadir kemari bersama teman-teman Bapak Allah untuk mensosialisasikan pembangunan juga pesantren, apalagi di daerah minoritas. Sebelum saya bahas dan serahkan ini kepada tim kami, para Allah, saya minta saudara waktu masih bersama saya. Ini alhamdulillah kita sudah punya rumah sakit, ya, satu-satunya negara di dunia yang punya rumah sakit di Palestina Gaza adalah Indonesia. Allahu Akbar. Rumah sakit ini dibangun sumbangan dari umat Islam Indonesia. Kami pergi diantar oleh Menteri Kesehatan waktu itu 2012, Siti Fadila Subari, Profesor, bahkan beliau menyumbang dengan uang beliau sendiri 600 juta menyumbang pembangunan rumah sakit ini. Ini rumah sakit ini. Di wilayah utara kota Gaza, hanya beberapa kilometer jaraknya dari perbatasan dengan Israel. Bendera Indonesia bergantungan dengan bendera Palestina di pintu masuk rumah sakit Indonesia di Gaza. Di bulan Ramadan ini, rumah sakit yang dibangun dengan sumbangan warga Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 2015 ini terus melayani pasien. مستشفى التونسي يعتبر المستشفى الحكومي الأكبر الذي يقدم خدمات صحية في محافظة الشمال التي يقدر عددها بحوالي 400,000 نسمة. هذا المستشفى يقدم الخدمات الصحية في مجال الباطنة العامة والقلب والجراحة.
Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Islam Indonesia yang ada di Bethlehem, 74 km ke Masjidil Aqsa. Insya Allah sebentar lagi bendera merah putih akan kita kibarkan di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Gaza dan ribuan warga Palestina asal pembentukan negara Israel tahun 1948. Sebagian korban bentrokan dibawa ke rumah sakit Indonesia. Mereka menyatakan bersyukur atas dukungan warga Indonesia yang memungkinkan berdirinya rumah sakit ini. نشكر يا الشعب الأردني يعني بلدنا مستشفى الشمال كل المستشفيات الموجودة إمكانيات اللي عملنا إياها أو يعني متابعين حالات مع كل حال يعني عملنا إياها. Rumah sakit ini Dan ini rasa cinta mereka. Ini adalah bukti keyakinan mereka kepada kita. Kalau mimpi-mimpi ini menjadi syarat Indonesia yang akan menjadi pembebas mereka kepada Allah. Di lapangan Uni ada upacara 17 Agustus. Kita tidak tahu mereka merayakan. Ada dua bendera di sini. Ada dua bendera di sini. Ada bendera merah putih dan bendera Palestina. Kira-kira yang pertama dikibarkan bendera siapa? Kita lihat siapa yang pertama kali dikibarkan. Saya bertanya pada mereka, kenapa kalian jadikan bendera kami duluan? Hanya kalian dukung Palestina. Ini bendera Palestina, harusnya bendera Palestina, ini negara kalian Palestina. Apa kata mereka? Ya ini kata Muslimin Al-Muslim. Astagfirullahaladzim. Palestina Magdola, ya ini Magdola. Astagfirullahaladzim. Kami belum merdeka, kami masih dijajah. Kalian lihat kemarin bombardir masih menghampiri kami. Israel masih membongkar, kami belum merdeka. Tapi kami yakin kalau kalian bangkit memimpin dunia, di saat itu kami merdeka seluruh dunia. Allahu Akbar. Saya tinggalkan pekerjaan saya sejak 2014. Saya dari masjid ke masjid dan malam ini dari masjid. Saya tidak akan pernah meninggalkan tugas ini sampai saya merasakan kemerdekaan di bumi para nabi dan bangsa. Merah putih di tangan, tauhid di tangan kanan kita, merah putih di tangan kiri kita. Wahai pemuda Indonesia, kita sudah disuruh oleh mereka menunggu kedatangan kita. Sejak 2007 kita berjuang bersama teman-teman Alhamdulillah di Malaysia kami mendapatkan sambutan, di Suriah, di negara-negara Eropa kita mendapatkan sambutan. Bahkan 2012 negara hadir, London, Amerika, Mesir, Sudan, Libya, bahkan China juga hadir. Utusan Muslim dari Kedah, mereka siap menyerahkan kepemimpinan pembebasan Masjidil Aqsa di akhir zaman ini kepada Indonesia dan Malaysia. Artinya Islam Nusantara akan sebentar lagi bangkit. Kapan kita akan bangkit? Ketika kepedihan makin terasa sangat kepada kita, bisa itu Islam akan bangkit. Makin ditekan umat Islam akan bangkit. Betul? Maka dari itu siap kita bebaskan Masjidil Aqsa dari Yahudi. Siap kita ciptakan perdamaian dunia. Siap kita ciptakan tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, saya tagih siapnya. Saya ditanya, Ustaz, kok dari dulu Palestina terus, kapan Indonesia digarap, Ustaz? Ustaz dari dulu bicara Palestina, sekarang saya bicara Indonesia. Alhamdulillah kami sudah memulai di titik Sumatera Utara. Nah, di Pematang Siantar. Maka kita bekerja sama dengan beberapa lembaga. Saya sudah bertemu dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Bismillah, saya harusnya bertemu dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Kami sudah deal bertemu malam itu, tapi bismillah Mandailing, Madinah, banjir. Saat itu posisi saya ada di Siti Kalang.
Lalu kami berangkat kemudian di Kota Medan, saya sudah sampai, tolong sampaikan pada ajudan, Pak Ustaz ini ada berita dari Pak Gubernur. Mohon maaf, saya tidak jadi bertemu karena banjir di kampung halaman istri saya. Akhirnya beliau terbang meninjau banjir. Sampai sekarang saya belum bertemu. Insya Allah beberapa gubernur saya sudah temukan, mulai dari Bali sampai ke Aceh. Kita buktikan Indonesia siap menciptakan perdamaian dunia. Baik, generasi muda bangkit. Nah, maka dari itu, sekarang kita selamatkan dulu anak-anak kita, teman-teman kalian yang sekolah di sana. Khawatir, mereka tidak punya sekolah kecuali sekolah-sekolah Kristen. Maksudnya sekolah umum, tapi mayoritas Kristen. Sehingga pelajaran agamanya agama Kristen, bukan agama Islam. Mereka dulu pengen punya sekolah sendiri. Nah, ini sudah ada madrasah satu-satunya di Pematang Siantar yang dibangun oleh Ustaz Muhammad Syaban Suregar. Siap bantu beliau? Ya, berapapun silakan sumbangkan. Saya doakan siapapun yang menyumbang ini, insya Allah nanti saya perlihatkan suatu peristiwa nyata. Ada orang anak santri meninggal dunia. Ada santri meninggal dunia, penuntut ilmu. Ketika jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, hanya satu orang yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan ini? Seorang syekh. Ini cerita. Ya. Dia adalah penggali kubur yang ada di Suriah. Dan apa yang terjadi? Ketika jasadnya dimasukkan ke liang kubur, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. أذكر قصة أو شواهد على هذه القضية. Ini Syekh Hisam Al-Burhani, salah seorang ulama besar Suriah hari ini. Beliau bercerita tentang kisahnya. Ketika santri itu jasadnya dimasukkan ke liang lahat, fafutiha lahu rawdatun min riyadil jannah. Dibukakan taman surga. Kuburannya berubah menjadi taman surga. Ja'al jalan bil-hisamina, datang dua laki-laki dengan kuda mereka. Maka diambillah jenazah yang dibawa. Siapa yang kuburannya berubah menjadi taman surga, dia pasti ahli surga. Dua orang meninggal, kemudian kakaknya meninggal juga, dimakamkan. Begitu jatuh, dimasukkan ke liang lahat, berubah kuburannya menjadi taman surga. Seperti apa ceritanya? Mereka adalah satu yang menuntut ilmu, kemudian meninggal. Kedua, kakaknya bekerja lalu menafkahkan hartanya untuk membiayai mereka yang menuntut ilmu. Nah, ada kesempatan bagi kita peluang untuk menuntut ilmu adik-adik dan juga membiayai mereka menuntut ilmu. Baik, silakan Bang Yani yang akan menyampaikan. Bapak Ibu mata Allah, jangan malu-malu untuk bersedekah. Ingat, zaman Rasulullah juga pernah ada sedekah. Siapa? Kita akan perang Badar. Kita akan menunaikan perintah Allah. Siapa yang mau bersedekah di jalan Allah? Saya ya Rasulullah, saya sekian. Ternyata yang paling banyak Abu Bakar. Tidak apa-apa. Sehingga Allah turunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tudus sadaqati fa ni'amah. Jika kalian menampakkan sedekah kalian di muka umum, itu sebuah kebajikan. Siapa tahu dengan kita berdiri mengangkat tangan siap bersedekah, orang-orang tertarik ikut mengikuti kita bersedekah di jalan. Tidak masalah, bukan dia, bukan. Insya Allah ikhlas kita terjaga. Silakan, begini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajiannya dapat kita bersama. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kita di sini ada berbagai macam daerah. Kami sendiri dari sahabat keluarga Provinsi Riau, ada juga perwakilan dari Pondok Pesantren dan Ustaz sendiri dari Bandung. Kami di sini bersafari dakwah keliling mulai dari tanggal 26 dan insyaallah nanti sampai tanggal 4 dari Sumatera Barat, Kota Padang, dan alhamdulillah pada malam hari ini sampai ke titik yang ke-11 di Dayun, Kabupaten Siak. Tujuan dan yang kami bersafari dakwah ini adalah kami diutus oleh Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul untuk mensosialisasikan pembangunan Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul yang sekarang masih terbengkalai dan sangat mengharapkan uluran tangan
bantuan Bapak-Bapak Ibu-Ibu pada malam hari ini. Sama-sama kita saksikan kajian Ustaz tadi bahwasanya saudara-saudara kita yang di Palestina sangat membutuhkan bantuan dari kita Indonesia. Begitu juga dari saudara-saudara kita yang ada di Pematang Siantar. Mereka yang hidup di lingkungan minoritas hanya 40% umat Muslimnya, Bapak Ibu. Dan mereka sama-sama lagi mereka berharap tentunya sama kita. Dan kami berharap kepada Bapak-Bapak Ibu pada malam hari ini ikut membantu bersama-sama untuk berjuang untuk membantengi akidah-akidah anak kita yang ada di Pematang Siantar. Dan juga telah diceritakan oleh Ustaz tadi bahwasanya ketika mereka ingin sekolah dan tidak ada sekolah Islam, mereka masuk ke sekolah negeri. Ketika ujian akhir nasional, mereka wajib mengikuti agama non-Muslim. Tentunya di situ timbul nanti mereka dimurtadkan oleh agama lain. Untuk itu pada malam hari ini kami menghimbau dan Allah kami hanya mengajak ayahanda dan bunda dengan hati ikhlas. Mungkin pada saat ini usaha ayah dan bunda pada malam hari ini ditingkatkan oleh Allah SWT, dimurahkan rezeki. Mari kita bersama-sama berjuang, ya, berjuang untuk menyelamatkan akidah anak kita di Pematang Siantar, yaitu dengan cara ikut serta berpartisipasi ataupun berinfak bersedekah untuk pembangunan pondok pesantren tersebut. Kalau anak-anak kita, alhamdulillah pada malam hari ini ada 2 pondok pesantren. Mereka sangat nyaman mungkin belajar di daerah kita ini, tetapi mereka yang daerah minoritas bukan tidak mungkin suatu saat mereka juga akan dimurtadkan oleh agama lain. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mungkin tadi bakul telah kami jalankan. Bapak-bapak ibu mungkin tidak ada membawa uang cash, maka pada malam hari ini kami akan memberi suatu kemudahan. Di sini ada kartu donasi, ada nomor rekeningnya, yaitu Bank BSI, Bank Syariah Indonesia atas nama Pondok Pesantren Mahabaratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan atas nama pribadi, berarti Pompas ini resmi dan bisa dipertanggungjawabkan dana uangnya. Untuk itu pada malam hari ini mungkin kami membuka open donasi, karena kami sampaikan tadi mungkin bapak-bapak ibu di sini tidak membawa uang cash, bisa ibu transfer melalui rekening tersebut, dan ini akan kami bagikan kepada bapak-bapak ibu nantinya. Ataupun ada yang sempat menjemput ke rumah uang tunai, kami persilakan, akan kami tunggu. Atau mungkin ada yang uangnya di dalam ATM, mungkin besok transfer, terserah. Dan berapapun nantinya ibu ingin berinfak bersedekah untuk pondok pesantren ini, dipersilakan. Mungkin di sini ada yang sanggup 5 juta, ada yang sanggup 3 juta, 2 juta, ataupun 1 juta. Silakan panggil teman-teman kami. Ini Ustaz Rebi, dia adalah perwakilan dari pondok pesantren. Dia lalu kami ajak untuk mengikuti safari dakwah ini dan bisa menjelaskan langsung bagaimana keadaan pondok pesantren Ustaz Sa'ban. Baik, kembali kami himbau kepada ayah dan bunda yang ingin berdonasi, yang ingin berkomitmen, ya, yang ingin berkomitmen mungkin tinggal dicatat namanya, panggil teman kami, ataupun boleh angkat tangan. Mungkin dimulai dari 5 juta. Ada ibu kami yang 5 juta bagi kami, silakan angkat tangan. Ataupun mungkin kena malu, boleh panggil teman-teman kami yang ada di depan yang sudah berdiri. Ataupun 3 juta, 4 juta, 1 juta, bahkan 100.000. Itu sangat bermanfaat untuk pondok pesantren Mahabaratul Rasul. Baik ibu, kembali kami himbau untuk terakhirnya, yang ingin berdonasi berapapun sesuai dengan kemampuan bapak ibu bisa dipanggil teman-teman kami. Nanti kami sediakan nomor rekening, dan di bawahnya juga ada nomor telepon yang bisa ibu konfirmasi, ya, bisa bapak ibu kirim bukti transfernya. Ini adalah data untuk laporan kami ke pondok pesantren.
itu sangat perlu sekali untuk dikonfirmasi ulang ini dari masjid mana, daerah mana, karena itu untuk pelaporan pertanggungjawaban kami ke pondok pesantren. Baik ayahanda ibunda, ada yang berdonasi silakan. Ketika teman kami mendatangi ayah ibunda, silakan berdonasi untuk membantu pondok pesantren Muhammad Rasul. Dan yang terakhir, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang telah berinfak bersedekah kepada pondok pesantren, mudah-mudahan apa segala niat dan hajat ibu pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti juga akan dipimpin oleh Ustaz kita untuk memimpin doanya. Demikian, terima kasih. Terakhir kembali kami sampaikan kepada ibu-ibu yang ingin berdonasi, silakan panggil kami, ataupun yang tidak mau dicatat nama silakan transfer. Yang penting ibu konfirmasi ke nomor handphone yang ada di bawah ini, karena ini sangat penting bagi kami pelaporannya dari masjid mana, dari daerah mana, karena kami sudah banyak puluhan masjid yang kami datangi, tentunya kami perlu pelaporannya. Terima kasih, mohon kesalahan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mulyadi yang tadi telah beragitasi memimpin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatian dan Ustaz Mulyadi yang tadi telah beragitasi. Pada Bapak Ibu yang berdonasi, kami ucapkan ajar Wafi Ma'afitu Wafi Ma'afitu. Semoga Allah memberikan pahala yang terus mengalir kepada siapapun yang Bapak Ibu cintai. Semoga dengan sedekah ini Allah melancarkan usaha Bapak Ibu sekalian, pekerjaan adik-adik disampaikan pada cita-citanya, dan yang sakit diberikan kesembuhan dengan sedekah ini, dan juga pula Allah menjadikan sedekah ini sebagai wasilah dilapangkan kubur orang tua kita dan kita sendiri, dan kita bisa bertemu lagi nanti di dalam surga yang Allah SWT. Amin amin ya Allah. Baik, kita tutup dengan doa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا وافيا ومكافئا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونتوب بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اعكس قلوب العلماء والسادة والمسلمين خاصة في بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم اعكس قلوب العلماء والسادة والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكنا مؤسسين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انقذ المستضعفين من المسلمين في فلسطين. اللهم انزل نصرتك على المسلمين في سوريا وفي العراق وفي افغانستان وفي هنديا وفي روهينيا وفي أويغور وخاصة في بلد هذا إندونيسيا. اللهم اشدد وقعتك على الكفار اليهود وحزبهم الذين يقاتلوننا ويقاتلون المسلمين ويحاربون ديننا ويحاربون دين المسلمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلنا في إخوانهم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب من يحب نبيك
وارزقنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الله أكبر. بارك على من يزيد في هذا المسجد المنور في مجلسنا هذا. اللهم بارك على أزواجهم، على ذريتهم، على أسرتهم، وغسل رزقهم يا رب، واعطهم فرصة أن يزوروا المسجد الحرام يحج البيت أو يعتمر إليها. اللهم ارزقهم فرصة أن يزوروا المسجد النبوي ليقوم بإقامة الصلاة الأربعين فيها بعد المكتوبة. اللهم اعطيهم فرصة أن يزوروا المسجد الأقصى ويصلون فيها مع المسلمين في العالم. اللهم اعطيهم شفاعة من القرآن الكريم، شفاعة من أهل القرآن الهندسية، كما تعطي شفاعة لمن صرف منا إلى أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Masjid Al-Munawwarah yang memfasilitasi kajian ini. Terima kasih kepada semua jajaran. Terima kasih kepada asatidz dan asatidzah dan setibas akademika dari pesantren Nurul Hidayah dan Nurul Yakin. Asatidz yang telah hadir. Terima kasih kepada nenek mama yang sama-sama hadir wabil khusus kepada pemirsa Kota Musim sini. Saya memberikan pamit untuk ada kekurangan dan mohon apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah kita, silaturahmi kita kasih. Dan Allah yang bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bapak Ibu yang ingin berdonasi silakan hubungi teman-teman kami. Baik Bapak Ibu, dengan berakhir yang selamat dan kesempatan oleh Ustaz Rahmat Baikuni, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kita doakan Ustaz Rahmat Baikuni beserta tim sehat-sehat sampai di rumah atau sampai tempat tinggal nantinya, selamat di jalan dan berkah Allah di usia ini. Dan kepada kita semua semoga dengan berakhirnya acara ini menambah ilmuwan beserta iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kayu yang bergetah kecuali tirai dan keladi. Tidak ada kata-kata yang salah kecuali firman Allah dan hadis Nabi. Saya sebagai pengacara, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik yang